Shalom Sobat Muda, bertemu kembali dengan saya Edi dari Malang. Hari ini saya mau membahas sebuah topik, yaitu kasih bukan sekedar teori. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau bercerita dahulu tentang kisah dua sahabat yang bernama Albert dan Hans. Nah, Albert dan Hans mereka berkeinginan menjadi seorang pelukis. Mereka ingin masuk ke dalam sekolah seni lukis dan pahat. Namun, apa daya, mereka tidak punya uang. Sehingga mereka mulai memikirkan bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Kemudian, Hans tercetus sebuah ide. Oke, Albert, saya punya ide. Saya yang kerja dahulu, kamu yang sekolah. Nanti, kalau kamu sudah lulus, gantian. Kamu yang bekerja, saya yang sekolah. Nah, ide itu pun diterima. Dari tahun berganti tahun, Albert pun lulus. Kemudian Albert ingat, oh iya, sekarang giliran dari Hans. Dia berlari-lari menuju rumahnya Hans. Kemudian dia mengetok pintunya Hans. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Nah, ternyata tidak ada yang membukakan pintu. Kemudian dia memikirkan, oke, saya coba lewat pintu belakang rumah. Ketika dia menyusuri rumah dari Hans, dia sampai pada sebuah jendela. Di sana didapati ada Hans yang sedang berlutut dan berdoa sambil menengadahkan tangannya ke atas dan berkata, "Ya Tuhan, tangan saya sudah kaku dan kasar. Saya tidak mungkin lagi menjadi seorang pelukis. Biarkan Albert saja yang menjadi seorang pelukis." Dari situ, Albert baru mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan Hans adalah sebagai seorang kuli bangunan. Sehingga itu membuat tangannya menjadi kasar dan kaku. Hal ini membuat perenungan yang mendalam bagi Albert, sehingga dia mau mengabadikan kisah dari Hans ini, sahabatnya yang setia ini, dalam sebuah lukisan yang terkenal, yaitu tangan berdoa atau praying hand. Nah, Sobat Muda, sekarang kalau saya bertanya, siapa yang ingin memiliki sahabat seperti Hans? Saya juga mau punya sahabat seperti Hans, di mana kasih bukan sekedar teori. Ya, kasih dari Kamus Bahasa Indonesia dikatakan sebagai sebuah perasaan suka, sayang, cinta kepada seseorang. Artinya bahwa kasih itu melibatkan dua pihak. Di Yohanes 15 ayat 9 dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya bahwa tindakan kasih melibatkan ada pihak Allah dan pihak manusia. Kasih dari surga mengalir di hatiku. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Bapa surgawi. Artinya tindakan kasih itu harus terus-menerus dilakukan dan harus bersumber pada cinta kasih yang sejati. Siapa cinta kasih yang sejati? Cinta kasih Bapa kepada anaknya. Hari ini Sobat Muda, Bapa mau mengajak Anda semua yang ada di sini untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, ketika Anda berbuat sebuah tindakan mengasihi, pastilah akan selalu ada seseorang yang harus berkorban. Nah, berkorban ini bisa jadi berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban uang, dan berkorban waktu. Namun semuanya itu harus selalu kita lakukan. Walaupun susah,
kita terus lakukan. Kenapa? Karena ada sebuah unsur ketaatan yang menjadi perwujudan penting dari sebuah cinta kasih. Artinya, kalau tindakan kasih itu bersumber dari Bapa, maka akan tumbuh dalam hati, pikiran, sehingga semuanya akan membuahkan sukacita. Ya. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, saat ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, saat ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacita kita menjadi penuh pada saat kita tinggal bersama Yesus. Pada saat sukacita kita menjadi penuh, maka kita tidak mungkin lagi menghitung untung rugi, menghitung kendalanya apa. Egoku semuanya hilang karena semata-mata kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Why? And why? Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Hanya itu alasannya. Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. So, teman-teman, ya, saya akan menutupnya dalam sebuah sharing iman dari saya. Saya berada di dalam kepemudaan. Pada saat itu ada anak dari kampus. Dia malam-malam menelepon saya bahwa kakak tolong bantu. Ada adik semester 1 tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian dia tidak tahu bagaimana harus mengarahkan untuk persemayaman, peti matinya, terus untuk romonya, untuk siapapun yang membantu tidak ada. Saya pun juga sama. Pada saat itu saya juga kebingungan bagaimana untuk mengarahkan sebuah prosesi dengan adat Sumba. Nah, otomatis saya bilang, Tuhan, saya mau tolong anak ini. Tuhan buka jalan asal kita mau. Kemudian Tuhan membawa saya akhirnya bisa bertemu Romo. Tuhan akhirnya bisa membawa saya pada orang-orang yang dia bisa mengerti untuk membuat prosesi secara Sumba bagaimana. Peti matinya pun disumbang secara gratis. Tidak sampai di situ saja, tempat persemayamannya pun juga mendapat gratis. Nah, esok harinya, apakah berhenti sampai situ? Tidak, mereka masih membutuhkan untuk bisa pulang sampai ke Sumba dalam keadaan utuh. Wow, berarti butuh tiket. Keluarganya, keluarga yang berkekurangan. Otomatis Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, bisa mencukupkan semuanya tepat pada waktunya, sehingga anak ini bisa mendapatkan tiket pesawat bersama dengan saudaranya, pulang dengan keadaan selamat, tidak berkekurangan apapun. Hari ini kalau saya ditanya, apakah melelahkan pada saat itu? Oh, jelas melelahkan. Namun ketika saya bersumber pada kasih Yesus yang sudah begitu luar biasa terhadap hidup saya, maka saya bisa mengatakan sukacita yang meluap-luap itu tidak bisa digantikan oleh hal apapun. Ya, sehingga mari sahabat-sahabat muda, kita lakukan tindakan kasih terus-menerus supaya sukacita Tuhan mengalir di banyak orang. Mari kita tutup di dalam sebuah doa. Tuhan, terima kasih atas setiap kasih yang sudah Engkau berikan di dalam hari-hari kami, sehingga kami mau menjadi pionermu, kami mau menjadi saluran berkat-Mu, sehingga semakin banyak orang juga mengalami kasih-Mu, mengalami sukacita di dalam tindakan kasih, sehingga kasih bukan sekedar teori kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.